pertama, ya, memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. 1 kali masa tugas itu adalah satu periodenya berapa Pak Ibu? 4 tahun. Ya, 4 tahun. Terus bagaimana dengan kepala sekolah yang PLT? Nah, ini monggo. Di sini tidak disebutkan, tetapi di PSP tahap 1 dan tahap 2 kemarin, saya juga, karena saya juga ya sebagai asesor, kemarin saya menyeleksi di beberapa daerah, itu kepala sekolah PLT itu juga bisa mengikuti program sekolah penggerak ini. Yang penting di akun PKB-nya bisa, silahkan daftar saja. Kemudian terdaftar dalam data pokok pendidikan. Yang ketiga, melampirkan surat izin atasan. Ini yang didorong oleh Bapak Kepala tadi, bagaimana surat izin dan sebagainya ini secara administrasi segera dituntaskan. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat. Kemudian tidak sedang menjalankan hukuman disiplin, sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang keenam, tidak sedang menjalani proses hukum. Oke. Kemudian kriteria khususnya, kriteria khusus. Yang pertama, ini 10 kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki kriteria khususnya. Memiliki tujuan atau misi. Nah, ini tujuan dan misi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Tujuan misi hidup Bapak Ibu harus dilembagakan dan bisa mewadahi warga sekolah. Ini penting. Kemudian kepala sekolah mampu mengambil keputusan strategis. Nah, kalau dulu-dulu kepala sekolah mungkin ada kepala sekolah bayangan karena kalah dengan bendahara. Nah, sekarang Bapak Ibu dituntut mampu mengambil keputusan yang strategis. Bagaimana cara membedakan, bagaimana cara memilih masalah yang prioritas. Nah, ini termasuk kebutuhan khusus yang kita butuhkan dalam program sekolah penggerak. Yang ketiga, mampu memimpin perubahan. Nah, ini aplikasi yang paling gampang adalah Bapak Ibu bagaimana tetap bisa menjalankan pembelajaran di masa pandemi. Itu kan termasuk perubahan. Nah, ini salah satu contohnya semacam itu. Jadi kepala sekolah harus bagaimana mampu menjalankan perubahan, tentunya perubahan yang ke arah positif. Yang keempat, kepala sekolah memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan. Ini jelas sudah pasti ya, Bapak Ibu melakukan pembimbingan dan pelatihan, atau paling gampang di sekolah Bapak Ibu apa? Yaitu Bapak Ibu pasti sudah melakukan supervisi, walaupun mungkin 1 tahun sekali. Ya enggak ya, supervisi sesuai kebutuhan guru. Kemudian mampu membangun hubungan kerjasama. Nah, ini tentunya Bapak Ibu punya. Paling gampang itu Bapak Ibu juga punya kerjasama dengan puskesmas yang paling sederhana. Nah, ini Ibu sudah punya ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki orientasi pembelajar. Artinya Bapak Ibu mempunyai ini ya, selalu belajar terus-menerus ya. Continuous learning. Ini bagaimana dengan hal yang baru seperti kita yang lakukan kemarin di masa pandemi. Selama ini kita melakukan pembelajaran konvensional anti teknologi. Begitu pandemi harus menggunakan teknologi. Nah, ini orientasi belajar. Kemudian bagaimana kepala sekolah memiliki daya juang, ya, resiliensi, atau bahasa gampangnya pantang menyerah. Bagaimana suatu program itu harus tetap berjalan. Kalau ada hambatan dari luar atau dari eksternal, harus tetap fokus pada tujuan. Nah, ini daya juang yang bagus. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu harus memiliki kematangan beretika. Ini kalau bahasa sederhananya adalah Bapak Ibu harus mempunyai jiwa integritas sesuai dengan peraturan
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Nah, ini memiliki kematangan ber-IPK. Kemudian nomor 9, Bapak Ibu harus mampu memimpin implementasi. Artinya kepala sekolah harus mampu menjalankan program sekolah dengan baik. Mulai bagaimana merencanakan, perencanaannya tentunya berdasarkan permasalahan yang muncul, menentukan skala prioritas, kemudian siapa yang menjalankan program itu, memilih orang-orang yang tepat, bagaimana pelaksanaannya. Setelah tahu pelaksanaannya, bagaimana memonitoring kegiatan itu. Setelah itu tahu hasilnya, bagaimana hasil itu dievaluasi dan menentukan tindakan perbaikan atau tindak lanjutnya. Nah, inilah yang namanya implementasi. Dan yang terakhir, kriteria khusus yang terakhir yang diharapkan dari program sekolah penggerak ini adalah kepala sekolah mampu mendorong inovasi. Nah, inovasi tentunya bisa berkaitan dengan kompetensi kepala sekolah. Ya, bisa kewirausahaan, bisa pembelajaran, atau yang lainnya secara manajerial. Baik, itu 10 kriteria khusus yang diinginkan dari program sekolah penggerak ini. Ini lini masanya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, saya lewati. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, pola seleksi kepala sekolah program sekolah penggerak. Tahap pertama, nah, Bapak Ibu mengisi biodata atau kurikulum vitae ya. Nah, diharapkan Bapak Ibu mengisikan hal-hal yang terbaru 3-5 tahun terakhir. Tapi kalau saya sebagai asesor itu nilainya akan menjadi plus ketika 3 tahun terakhir. Karena fresh ya, lebih enak mengingatnya. Dan itu pun menguntungkan Bapak Ibu. Kalau 3 tahun terakhir kan mengingat-ingatnya tidak terlalu dalam. Kemudian Bapak Ibu mengikuti pelatihan apa saja, berorganisasi apa, kemudian menjalankan program lintas organisasi, kemudian prestasi apa yang Bapak Ibu peroleh, kemudian keterlibatan dalam komunitas masyarakat, hobinya apa, kemudian kandidat atau Bapak Ibu mengunggah KTP, fakta integritas, dan surat izin atasan. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, ini surat izin ini harapannya jangan lama ditunda ya. Kemudian pengisian IC. Nah, IC itu ada 8 kelompok pertanyaan, terdiri dari 3-4 sub pertanyaan. 3 sub pertanyaan itu misalkan nomor 1, nanti ada ABC, nah itu 3 sub, atau ABCD itu 4 sub pertanyaan berikutnya. Kemudian seleksi IC ini bertujuan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Ya, jadi tuliskan pengalaman. Nah, jangan berteori. Misalkan bagaimana Bapak Ibu mengambil keputusan, kemudian Bapak Ibu cari di Google. Di Google-nya apa? Ya, cara mengambil teori. Nah, nanti menurut ini pendapat A, pendapat B. Nah, itu berteori namanya. Tapi langsung aja ditulis ya pengalaman Bapak Ibu mengambil keputusan itu seperti apa. Ini yang kita harapkan diisi. Kemudian jawaban yang diharapkan adalah uraian yang spesifik dan detail. Nah, dan detail. Kalau perlu disebutkan tanggalnya. Nah, tanggalnya. Ini penting sekali. Makanya saya mengharapkan ketika mengisi ini 3 tahun terakhir saja. Sehingga Bapak Ibu detailnya ini masih teringat. Kemudian jawaban isi haruslah merupakan representasi dari pengalaman, ya, pengalaman lagi yang pernah Bapak Ibu lakukan, tindakan yang pernah Bapak Ibu ambil, maupun situasi yang pernah Bapak Ibu alami. Oke, ini ya, ini kata kunci yang harus ada di jawaban IC Bapak Ibu.
Kemudian kalau bisa usahakan menjawab dengan pengalaman terkini yang pernah Bapak Ibu alami. Nah, ini bagaimana yang termasuk ini? Nah, jangan berpikir sesuatu yang besar. Ya, Bapak Ibu yang kecil aja ceritakan yang runtut nggak masalah. Yang penting detail kapan kejadiannya, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan, kemudian situasi yang dihadapi seperti apa dan bagaimana hasilnya. Itu semua nanti ada pertanyaan. Oke. Kemudian tahap yang kedua, kalau di guru penggerak ini dipisah menjadi 3 tahapan, IC, simulasi mengajar, dan wawancara. Tapi kalau di program sekolah penggerak ini, pengisian IC, kemudian di tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara, ini menjadi satu paket. Makanya nanti di tahap 2 ini, atau di tahap seleksi simulasi mengajar dan wawancara, itu waktunya agak panjang, yaitu sekitar 1,5 jam atau 90 menit. Jadi simulasi mengajarnya nanti 10 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab, kemudian wawancaranya ini sekitar 60 menit. Nah, bagaimana simulasi mengajar yang baik? Nah, simulasi mengajar nanti Bapak Ibu akan melakukan secara daring menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet ya. Nah, ini Google Meet. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang harus belajar Google Meet, ini harus familiar. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan dan mengunggah RPP di SIM PKB. Kandidat atau Bapak Ibu memberikan simulasi mengajar ya, ini selama 10 menit tanpa murid ya, jadi kursi kosong ya, jadi nanti jawab pertanyaan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, nah, dijawab sendiri, disimpulkan sendiri. Nah, itu kurang lebih kalau ngomong gitu tadi, ngomong dengan kursi kosong tapi selama 10 menit. Nah, di 10 menit ini ya, harapan dari asesor, nah asesornya yang nomor 2 ini, 2 asesor ini adalah seluruh rangkaian proses pembelajaran itu dapat, mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Oke, kemudian Bapak Ibu akan dinilai oleh 2 asesor. Ini salah satu asesor tidak datang, berarti acaranya harus dijadwal ulang. Kemudian jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email akun SIM PKB Bapak Ibu dan WhatsApp. Jadi WhatsApp ini nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh ini ya, oleh pemantau namanya, pemantau. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu kalau waktunya ini. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan WhatsApp atau komunikasi dari pemantau, ini bisa didis ya, didiskualifikasi karena dianggap mengabaikan jadwal. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesibukan, harus rapat dengan siapa pejabat atau tidak bisa punya acara yang tidak bisa ditinggalkan, itu masih bisa dijadwal ulang. Dengan catatan Bapak Ibu harus memberikan informasi yang benar kepada pemantau. Kemudian di tahapan wawancara ini juga dilakukan, ini satu paket, jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar room meeting. Di situ ya asesornya sama ya, asesornya sama, masih dengan asesor yang 2 ini melakukan tanya jawab. Nah, pasti nanti asesor akan mengatakan jawablah pertanyaan atau wawancara ini dengan pengalaman Bapak Ibu kurang lebih 3 tahun terakhir.